Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 dengan refleksi model 4P. P yang pertama yaitu peristiwa. Momen apa yang paling atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya menganggap bahwa murid di kelas adalah objek yang dimana seorang murid harus mengikuti perintah serta aturan yang diberikan oleh seorang guru. Yang tanpa saya sadari, setelah menerapkan teacher center, karena saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru selama proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung, saya berpikir seorang murid haruslah memahami semua materi pelajaran dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, sebagaimana yang terdapat pada rancangan proses pembelajaran, agar saat kegiatan penilaian murid mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga semua pelajaran dapat dituntaskan sesuai target kurikulum. Sampai terkadang saya kurang memperhatikan bagaimana minat murid saya serta perlakuannya selama ini di kelas. Karena saya terlalu semangat untuk menyampaikan materi dengan harapan agar murid mampu memahami materi yang disampaikan dan dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Saya hanya berfokus melihat hasil akhir berupa nilai yang sempurna dan mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur tanpa memberi kesempatan kepada murid untuk memilih cara pemahaman. Padahal setelah memahami nilai dan peran guru penggerak, yang mencerahkan bagi saya adalah seorang guru perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid, di mana murid boleh menunjukkan pemahaman mereka dalam mengerjakan tugas-tugasnya dalam bentuk apapun, misalkan gambar, tulisan, bahkan rekaman. Setelah saya mempelajari proses pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 ini, ternyata banyak sekali hal-hal yang baru yang saya pahami. Di antaranya yaitu saya lebih memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berpusat pada murid, di mana Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Sebagai guru penggerak, harus memiliki semangat luar biasa dan mampu menjadi agen perubahan dalam pembelajaran. Seorang guru penggerak harus mampu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak berarti secara sadar dan tanpa paksaan untuk menjadi agen perubahan dari pembelajaran. Bergerak berarti mampu melakukan aksi untuk mewujudkan perubahan pembelajaran, dan menggerakkan berarti mampu merangkul atau mengajak sekitar untuk mewujudkan perubahan pembelajaran. Dalam pendidikan guru penggerak, terdapat nilai yang harus melekat pada diri guru penggerak, yaitu nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak yang harus dilaksanakan yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Aktif dan proaktif menggerakkan guru lain untuk mengimplementasikan fondasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid, serta mampu menjadi tauladan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
di mana hadirnya guru penggerak sebagai agen perubahan ekosistem pendidikan yang berpihak pada filosofi Ki Hajar Dewantara harus mampu menerapkan 3 kata kunci, yaitu teladan, motivasi, dan merdeka. Artinya, calon guru penggerak haruslah mampu menjadi teladan serta dapat memotivasi, sehingga menguatkan kemampuan untuk memerdekakan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Serta pengembangan potensi siswa yang mengikuti kodrat alam juga selaras dengan kodrat zamannya. Maka dari itu, kolaborasi nilai-nilai dan peran guru penggerak harus bersinergi dengan konsep merdeka belajar filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk P yang kedua yaitu perasaan. Momen saat itu terjadi saya merasa seperti. Ketika itu, perasaan saya bagaikan menjadi guru yang seutuhnya, yakni guru yang benar-benar memahami keadaan murid. Setelah memahami isi modul 1.1 dan 1.2, saya sangat antusias dan bersemangat sekali belajar dan belajar lagi untuk sesuatu yang baru. Saya merasa harus terus belajar dan berkomitmen agar bisa menjalankan peran saya sebagai seorang guru penggerak yang baik. Motivasi saya sebagai seorang guru penggerak harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, memimpin pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan diri saya dan orang lain. Yang ketiga, memimpin manajemen sekolah. Yang keempat, memimpin pengembangan sekolah. Untuk P yang ketiga yaitu pembelajaran. Nah, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya merasa belum menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang saya lakukan. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran yang saya lakukan sebelum dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat murid. Yang pertama, saya belum memperlihatkan gaya belajar siswa dan menyiapkan pembelajaran yang mengakomodasi pembelajaran yang mereka miliki. Yang kedua, saya belum optimal dalam menuntun dan menumbuhkan potensi siswa sesuai kodratnya. Namun, masih menyamaratakan tuntutan dan tuntunan yang harus diselesaikan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa terkesan belajar bukan karena kehendaknya. Sekarang, saya berpikir bahwa perubahan pemikiran atau perilaku setelah menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 5 pada modul 1.1 dan 1.2, saya di sini sebagai pribadi yang sangat bersyukur atas ilmu dan pengalaman belajar bersama CGP, fasilitator, dan pengajar praktik. Saya semakin bersemangat untuk menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menjalankan peran saya sebagai pendidik. Saya menyadari bahwa di sini kita sama-sama menjadi pembelajar, guru, siswa, orang tua, keluarga, dan lingkungan masyarakat adalah tim pembelajar yang akan hebat jika menerapkan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup setinggi-tingginya sebagai manusia dan bagian dari masyarakat. P yang keempat yaitu penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak, saya akan terus merefleksikan diri saya untuk terus melangkah maju dan menerima perubahan positif. Adapun rencana pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan untuk mencapai nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperdalam materi modul 1.1 dan 1.2 serta mencoba mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas saya. 2. Meminta feedback dari murid setelah melakukan pembelajaran. Ketiga, merefleksi, evaluasi, dan menindaklanjuti untuk ke arah yang lebih baik. Yang keempat, berdiskusi dengan teman sejawat terkait pembelajaran yang bermakna.
Yang kelima, belajar dan berkolaborasi dengan sesama CGP untuk memperkaya dalam pembelajaran yang baik. Yang keenam, yaitu memperbanyak literasi terkait pembelajaran yang baik dan bermakna. Salam bahagia dan sehat selalu dari saya, Kristiana Sari, Guru SD Negeri Sari 1, calon guru penggerak Angkatan 5, Kabupaten Demak. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.